Selamat pagi adik-adik, apa kabar kalian semua? Baik ya? Yuk kita ke Komisi Anak Hosana. Nah, kelas pimpin kita berdoa dulu ya, berserah kepada Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita lipat tangan kita tutup mata kita, Allah akan pimpin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Engkau sangat memberkati kami sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Bela Tuhan pakai kami, hati kami, agar kami boleh mendengarkan dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, ketika pagi hari kita bangun pagi, kita dapat melihat semua ciptaan Tuhan, itu karena pemeliharaan Tuhan. Nah sekarang los ajak kalian, yuk kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Nah, biarlah cinta kita kepada Tuhan terus bertambah dan kita semakin taat untuk melakukan firman-Nya. Nah, adik-adik, kita harus selalu bersuka cita karena Tuhan selalu menyertai kita. Nah, sekarang mau ajak kalian untuk memuji Tuhan, kita nyanyikan pujian Hati Senang. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, ye ye. Hati senang, ye ye. Hati senang, haleluya. Di dalam Tuhan bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Ya, biarlah kita selalu mengucap syukur akan segala perkara yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Adik-adik, sejak kita kenal Tuhan Yesus, kita tidak boleh lagi takut ya. Kita harus berani karena Tuhan selalu menyertai kita. Dalam nama Tuhan Yesus, yuk kita pujikan pujian ini. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Di mana? Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus,
ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Nah adik-adik, di dalam nama Yesus pasti selalu ada kemenangan. Jadi kalian tidak perlu takut ya. Selalu percaya Tuhan Yesus. Adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Lalu saya akan pimpin kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh menyatakan kasih kami melalui pujian. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita. Bila cerita ini boleh menguatkan kami, boleh membuat kami mengerti betapa Engkau mengasihi kami sebagai manusia. Tuhan, pakai kami, tutup bungkus kami, biarlah Roh Kudus boleh tolong kami agar kami boleh mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, bagi kalian yang ingin memberikan persembahan, ingat ya, minta tolong papa mama atau keluarga kalian untuk mentransfernya ke rekening di bawah ini. Kalau setunggu ya. Nah, kita akan mendengarkan cerita. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye. Hai adik-adik, ketemu lagi bersama Losemeli. Firman Tuhan hari ini adalah tentang Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Terambil dari Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai 31, Kejadian 2 ayat yang ke-4 sampai ke-25. Mari bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Lose pimpin kita semua di dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah boleh berkumpul. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar kami bisa mengerti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, ingatkah kalian bahwa Allah menciptakan langit dan bumi? Alkitab memberitahu kita bahwa Ia hanya berfirman dan semuanya itu terjadi. Allah menciptakan siang dan malam. Ia menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Ia menciptakan laut dan darat, ikan dan burung, dan Allah menciptakan segala macam tumbuhan. Ia juga menciptakan semua binatang yang bergerak di darat. Tetapi karya penciptaan Allah belum selesai. Allah menciptakan manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas kepadanya. Dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Allah menamai manusia itu Adam, dan Allah membawa semua binatang yang telah Ia ciptakan kepada Adam, supaya Adam bisa menamai binatang-binatang itu. Saat binatang-binatang itu datang, kita bisa membayangkan Adam memperhatikan dengan seksama burung-burung yang sangat indah dan sayap mereka yang luar biasa. Binatang-binatang hutan yang kuat yang bisa berlari dan melompat. Binatang-binatang yang dengan diam merumput dan binatang-binatang kecil yang melata di tanah. Adam menamai semuanya itu, tetapi saat ia melihat berkeliling, ia tidak dapat melihat orang lain. Tidak ada teman atau penolong untuk Adam yang bisa ditemukan di antara makhluk yang telah Allah ciptakan. Allah membuat Adam begitu berbeda dari binatang-binatang itu. Alkitab memberitahu kita bahwa Allah menciptakan manusia menurut rupa dan teladannya sendiri. Ketika Allah menciptakan manusia pertama, Dia tidak hanya memberinya tubuh, Dia juga memberinya roh yang akan ada selamanya. Allah memberinya hati yang akan mengasihi Allah
dan pikiran yang akan memikirkan Allah dan memilih untuk melayani Dia. Di mata Adam, tidak ada makhluk lain yang dapat melakukan hal-hal ini. Kemudian Allah berkata, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Maka Allah membuat Adam tertidur nyenyak. Sementara Adam tidur, Allah mengambil salah satu rusuknya dan kemudian menutup kulit tempat dia mengambil rusuk itu. Allah menggunakan rusuk itu untuk menciptakan seorang wanita. Allah menciptakan wanita menurut gambarnya juga. Allah memberinya tubuh dan memberinya roh yang akan ada selamanya. Allah memberinya hati yang akan mengasihi Allah dan pikiran yang akan memikirkan Dia dan memilih untuk melayani Dia. Allah membawa wanita itu kepada Adam. Betapa senangnya Adam ketika ia melihat wanita itu. Kini Adam tidak sendirian lagi. Allah telah memberinya seorang istri, seorang yang akan menjadi sahabat dekatnya dan penolongnya. Allah menamainya Hawa. Allah memberkati Adam dan Hawa dan memberi mereka pekerjaan untuk memerintah atas bumi dan semua makhluk hidup. Allah menyediakan makanan untuk mereka dan taman yang besar dan sempurna sebagai tempat tinggal. Kini Adam dan Hawa harus melayani Allah dengan merawat ciptaannya dan membentuk keluarga. Ketika Allah melihat semua yang telah Ia ciptakan, Ia sangat senang. Ia melihat bahwa hal itu amat sangat baik. Nah, adik-adik, kalian dapat melihat tubuh kalian. Kalian bisa menyentuh lengan dan kaki, juga rambut kalian. Tetapi kalian tidak bisa melihat roh kalian. Tetapi tubuh dan rohmu bersama-sama membentuk dirimu. Allah menciptakan kita dengan tubuh dan roh. Bahkan ketika tubuh kita mati, roh anak-anak Allah akan hidup bersamanya selamanya. Nah, kita memiliki hati yang berdosa dan menghalangi kita untuk mengasihi dan menaati Allah. Kita perlu Yesus untuk memberikan kepada kita iman dan kuasa untuk percaya dan taat kepada Allah. Jika kita percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib dan menanggung hukuman untuk dosa kita, Allah akan mengampuni kita dan mengajarkan kepada kita cara untuk mengasihi dan mentaati Dia. Alkitab mengajarkan kepada kita cara untuk mengasihi dan mentaati Allah. Alkitab memberitahu kita cara untuk mengasihi orang lain, mentaati orang tua, dan memelihara apa yang telah Allah ciptakan. Alkitab memberitahu kita untuk memuji Allah. Kita memuliakan Allah ketika kita mengasihi Dia dan melakukan apa yang Ia katakan. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini, adik-adik. Mari kita minta tolong Roh Kudus agar membuat kita semakin percaya dan semakin taat kepada Allah. Ayat hafalan kita terambil dari Mazmur 100 ayat 3a. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Sekali lagi ya, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar semakin taat dan semakin mengerti Tuhan, karena Engkaulah Allah yang menciptakan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. God bless you.